Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fih. Salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Bicara tentang kelembutan, Rasulullah SAW pernah mengatakan, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sungguh kelembutan itu kalau ada pada sesuatu, pasti kelembutan itu akan menjadikan indah semuanya. Tapi kebalikannya, Allah berfirman, wa in kunta fadwan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau Anda memiliki sifat yang keras, kasar, maka orang akan lari dari Anda. Subhanallah. Tuntunannya sudah ada. Jadi kalau kita lembut, Allah pun mengatakan, idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan itu dengan apa? Kebaikan, nanti yang awalnya musuh akan jadi teman akrab. Begitulah kaedahnya. Jadi sikap yang kasar, sama suami Anda marah-marah, ya, balas aja dengan apa? Kelembutan. Begitu pula sebaliknya, istri Anda yang kasar, ngomel, marah-marah, maka balas saja dengan apa? Kelembutan. Jadi kalau ibarat kita mampir ke pasar pramuka, kita akan menikmati kicauan burung gitu. Kan kita tidak jadi burung juga kan. Kita tidak akan jadi apa? Kita nggak akan jadi burung. Tapi justru kita tersenyum sambil menikmati kicauan burung itu. Akhirnya jadi nikmat. Jadi indah. Gitu kan. Begitulah kira-kira jemaah. Maka semua kata Rasulullah SAW akan menjadi indah. Kita tidak membuka pintu apa? Konflik. Itulah yang namanya keindahan dari sebuah akhlak mulia. Wallahu a'lam. Fadhal dibaca pertanyaannya. Baik Ustadz, jazakallahu khairan. Izin langsung membacakan pertanyaan. Yang pertama, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat kelakuan suami berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama, yaitu berselingkuh, padahal dia suami dari Bunda. Jazakallahu khairan, Ustadz. Yang pertanyaannya dibaca, kita kasih hadiah. Nah, Ustadz. Ini hadiahnya buku saya yang baru terbit, baru 2 hari. Tafsir surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, sama An-Nas. Gimana skemanya? Diambil di bawah ya? Nanti diambil di panitia. Ya. Kemudian menjawab pertanyaan ini, barakallahu fiik. Sering saya sampaikan, yang dimaksud selingkuh ini apa dulu? Ya, deskripsi selingkuh ini apa? Apakah yang dimaksud selingkuh itu dia istilahnya berzina, mohon maaf, atau di bawahnya zina, bahasa anak muda itu pacaran lagi dengan perempuan lain, atau yang dimaksud dengan selingkuh ini dia sering ngobrol sama perempuan ini, perempuan sana, settingan. Sekarang ini deskripsi selingkuh ini terlalu melebar. Suaminya ngobrol sama orang perempuan, atau ada teman perempuannya mungkin sekolah atau apa, negara. Assalamualaikum, gimana kabarnya ini, apalagi nyebutnya pakai emas atau apa begitu ya. Sebutan-sebutan. Wah, itu sudah spontan langsung dianggap apa? Kamu selingkuh ya? Jadi luar biasa kekuatan sinetron. Dahsyat memang.
Jadi harus duduk, apa maksudnya gitu ya. Jangan kita ini terbawa oleh emosional. Ini dunia yang kita tidak bisa membatasi. Ini dunia nggak bisa membatasi. Ada sampai ibu-ibu, tapi kan dia ngobrol Ustadz sama cewek-cewek. Saya jawab, Ibu, saya setiap hari ngobrol sama cewek-cewek. Ibu milih yang mana? Mau cewek muda, belum kawin, janda muda, sampai kakek nenek-nenek. Ibu milih siapa? Semua ada setiap hari saya ngobrol. Bingung dia mau jawab. Jadi kalau setiap orang ngobrol sama perempuan dibilang selingkuh, tinggal di tengah hutan, Mbak. Yang kita tidak bisa berinteraksi. Saya bukan mau membela. Tidak, saya bukan bela sama sekali, tidak. Cuman harus mendudukkan deskripsi dari apa? Selingkuh ini. Sehingga tidak membabi buta seperti itu. Ya, dudukkanlah permasalahan. Dan kita bersikap dewasalah sebagai orang dewasa. Katanya perempuan-perempuan zaman sekarang terpelajar semua. Mayoritas terpelajar, S2 lah ini. Tapi kok fenomenanya malah kembali kepada anak kecil. Tidak memahami dunia gadget sekarang. Apalagi temennya pakai ngirim love begitu. Wah, kelar Anda, Mas. Udah habis terus. Ya, jadi pahamilah dengan dewasa. Kemudian jawaban yang kedua. Kalau anggap memang terjadi selingkuh, seperti jawaban saya pada pertemuan minggu yang lalu. Saya bukan mau membela dia selingkuh. Tidak. Itu salah memang kalau selingkuh yang sebenarnya. Dia ada main dengan perempuan lain. Itu pasti salah, itu perbuatan dosa. Cuman yang saya komentari adalah, kenapa lakimu kok sampai seperti itu? Bukankah dia punya istri? Kenapa? Jawabannya adalah, dia tidak mendapatkan ketenangan di dalam rumah. Sehingga dia cari mainan di luar. Ibarat orang lapar, ketika dia berangkat dari kantor lapar, dia akan menemukan warteg pun dimasukin sama dia. Lapar. Tapi kalau dia sudah mendapatkan kenyamanan di rumah, kewajiban-kewajiban istri itu ditunaikan dengan baik, saya yakin laki akan mendapatkan kenyamanan. Karena itu janji Allah kok. Liyaskuna ilaiha. Kamu akan tenang di damping istrimu karena dialah orang yang Anda pilih dari sekian juta. Saya bukan mau membela sama sekali, tidak. Tapi saya mengkoreksi yang jelas-jelas saja. Karena saya tidak dihadapan dengan suami Anda sehingga saya harus nanya, bener gak selingkuh kamu? Selingkuhnya apa? Kan gak berhadapan sama dia. Jadi inilah jawaban saya. Sikapi dengan dewasa. Apa yang dimaksud itu? Yang kedua, koreksi diri Anda. Mungkin dia selama ini di rumah tidak nyaman. Mungkin tutur kata Anda yang melebihi ayam geprek atau gimana. Pedes, ngomel melulu, ini salah, itu salah. Minta ini, minta itu, macam-macam. Suntuklah. Udah kerjaan sulit. Cobalah dikoreksi. Nanti tentu jawaban yang berikutnya harus ketemu sama suami Anda sendiri. Sehingga jawabannya itu jadi apa? Fair, sesuai dengan realita. Ya, wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Langsung ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum afwan Pak Ustadz. Gimana hukumnya tentang suami yang telah menikah lagi selama 2 tahun dan membiarkan istri pertama tanpa nafkah batin sedikit pun. Sedangkan nafkah lahir hanya untuk anak-anak. Dan ketika suami mengunjungi anak-anaknya, si istri harus bersikap seperti bagaimana? Sedangkan si istri udah ingin sekali berpisah karena tidak tahan atas kesepian yang dirasakan selama suami menikah lagi, tidak sekalipun si suami menggauli istri pertamanya. Apakah si istri harus tetap memberikan atau melayani hak si suami tersebut? Jazakallah khairan.
Barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan kebaikan buat kita semuanya. Seperti kata Rasulullah SAW, jika yang kamu ucapkan itu seperti itu, in kunta kama taqulu, jika kamu seperti yang kamu ucapkan, jika ceritanya itu seperti yang Anda ucapkan, ya berarti suamimu memang berbuat kezaliman. Ya, dia melakukan kezaliman. Dan saat itu kalau memang mediasi tidak bisa dilakukan, tentu mediasi dulu ya. Mediasi tidak bisa dilakukan artian memanggil suami Anda, menasehati dia, mendudukkan dia, menanyakan kenapa dia berbuat begitu, kemudian menasehati, menegur, mengingatkan. Kalau sudah mediasi seperti ini dilakukan berkali-kali tidak bisa, maka Anda punya hak untuk mengajukan gugatan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah Ustaz izin bertanya, bagaimana jika suami lebih sering mementingkan keperluan kebutuhan gurunya dibanding kebutuhan rumah tangganya? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ini sepertinya bau jealous lebih dominan. Mohon maaf Ibu ya. Ini bau jealous sepertinya dominan. Nggak mungkin. Nggak mungkin uang yang dikeluarkan untuk orang lain lebih besar daripada untuk siapa? Untuk istrinya. Nggak mungkin. Sekarang uang belanja Anda sebulan berapa? Sekarang yang diberikan kepada orang lain itu berapa? Benarkah itu lebih besar daripada uang yang diberikan kepada Anda? Sepertinya ini guru pelajaran bahasa Indonesia pada bab hiperbola. Ya, jealous saja. Anda punya jealous boleh, tapi harusnya Anda bersyukur memiliki suami yang rajin bersedekah. Anda harusnya bangga dong punya suami yang rajin sedekah. Kecuali Anda nggak dikasih uang sama sekali, Anda disia-siakan, Anda nggak dikasih nafkah, atau Anda dikasih nafkah kecil, ibaratnya Anda dikasih 1 juta, sono dikasih 2 juta, tapi kan kayaknya kasus seperti ini sangatlah kecil sekali terjadi. Kemungkinan dia punya faktor itu tadi. Banggalah punya suami yang rajin bersedekah. Luar biasa. Bersyukur sama Allah punya suami seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, bolehkah seorang istri minta cerai karena suami jarang beri nafkah, terkadang harus diminta dulu, bahkan tidak memberi kenyamanan dan sulit berkomunikasi karena dia berpikir dia lebih pintar dalam soal agama. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Wah, macam-macam ya konflik keluarga ini. Ustadz itu yang mendengarnya. Ini yang bikin pertanyaan itu yang lagi. Kalau memang si suami sama sekali tidak memberikan nafkah, ya, suami tidak memberikan nafkah sama sekali, maka pertama tentu sama dengan jawaban saya tadi, lakukan mediasi dulu. Ya, lakukan mediasi, panggil suami Anda, dinasehati dan sebagainya. Kalau masih dia tetap melakukan itu, dia tidak memberikan nafkah, maka di antara inti pernikahan itu sudah hilang. Seperti di surat An-Nisa tadi itu. Maka saat itu boleh Anda mengajukan gugatan cerai boleh. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika sebuah perceraian adalah solusi, bisa menjadi langkah positif hubungan yang tidak sehat, lalu bagaimana pandangan Ustaz jika ada suami yang melakukan perceraian terhadap istri karena keimanan sang istri jauh lebih kuat dibanding suami? Suami belum mau untuk diajak berhijrah. Jazakallahu khairan. Perceraian bukan solusi yang pertama. Tapi perceraian itu adalah bantar gebang. Paham maksud saya bantar gebang ya? Pembuangan yang terakhir. Ya. Mencari sosok suami yang bersih. Sepertinya sulit.
Karena semua orang pasti punya dosa. Anda tidak akan menikah sama malaikat itu tadi. Dan Anda juga tidak menikah sama bidadari dari surga. Dia sosok laki-laki yang rajin sholat 5 waktu. Mungkin Anda menjawab, tapi sholat 5 waktunya nggak di masjid, Ustaz. Sholat 5 waktunya di rumah. Alhamdulillah, suami Anda rajin sholat. Alhamdulillah, bersyukurlah sama Allah. Karena di sana banyak laki-laki yang tidak sholat. Alhamdulillah. Sudah. Terus gimana Ustaz? Berdoalah Anda kepada Allah. Semoga bulan depan, kapan saya nggak tahu, saya yakin Allah pasti mengabulkan doa saya. Doakan, semoga suamimu lebih baik esok hari daripada hari ini. Begitu pula sebaliknya. Anda sudah menikahi seorang perempuan yang menurut Anda belum hijrah. Sholat nggak 5 waktu? Sholat. Ngurusin anak-anaknya nggak dengan baik? Oh iya. Ngurusin Anda nggak? Iya. Tapi dia belum hijrah. Alhamdulillah masih rajin sholat dan taat. Alhamdulillah. Doakan. Semoga esok hari Allah membukakan hatinya untuk yang menjadi perempuan yang jauh lebih baik. Ya, Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana menurut Ustaz tentang seorang suami yang lisannya suka membentak, juga suka sumpah serapah jika sedang marah, baik ke anak dan juga ke istrinya. Bagaimana juga jika seorang suami tidak menunaikan nafkah kepada istri dan anak, malah seorang istri yang banting tulang cari rizki menyekolahkan anaknya. Bagaimana saya menghadapinya karena suami suka mengatakan istri durhaka dan lain-lain, tapi dia tidak sadar bahwa akhlaknya sangat buruk kepada keluarganya. Bagaimana cara saya taat kepada suami dan cara agar lebih sabar menghadapi kelakuannya? Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Saya bicara tentang penyebab dulu. Fenomena ini banyak terjadi di kota-kota besar, di mana istri bekerja, kemudian penghasilan istri lebih besar daripada suami. Maka muncullah jurus ngandel. Ini yang terjadi. Suami di pikirannya apa? Ah, istri saya kan duitnya banyak. Udah pakai duit lo aja. Duit saya buat tabungan. Ini lagu lama. Ya, ini lagu lama ini. Selalu seperti itu suami kalau melihat istrinya punya penghasilan. Udah pakai duit kamu aja. Duit saya nanti buat nabung. Ini. Atau faktor yang kedua, suaminya kerjaannya nggak tetap. Belum jelas. Tapi istrinya memiliki penghasilan yang besar. Di sini memicu ego dia. Dia merasa egonya terganggu. Dia merasa kehormatannya dia diinjak oleh istrinya. Sehingga kerap kali emosional marah-marah. Padahal masalahnya hanya psikologis dia saja. Kerjaan gak tetap, dengan istrinya duitnya banyak, dia merasa gak dihargai. Sehingga di situ dia menuduh istrinya ngelawan. Padahal dia sendiri yang sakit jiwa. Kan gitu kan. Sakit jiwa itu bukan gendeng loh mas ya. Ini sakit jiwa nih orang. Lalu apa solusinya? Solusinya yang pertama adalah tetaplah Anda jadi laki-laki. Tetap nafkah itu wajib bagi Anda, siapapun istri Anda. Walaupun istri Anda punya jet pribadi, Anda punya sepeda ontel, tetap Anda setiap hari ngasih makan. Wajib Anda kasih nafkah dia. Kenapa? Bima ar-rijal qawwamun, biar jadi rijal Anda. Biar jadi laki-laki Anda, karena Anda nafkahi sesuai dengan kemampuan Anda sendiri. Tetap nafkahi. Anda tidak menafkahi, sedangkan istri Anda yang keluar semuanya, itu yang memicu psikologis. Apa itu? Anda down, ego Anda kena, kemudian Anda merasa istri Anda
nggak menghargai Anda, perasaan Anda sendiri. Dan sang istri merasa dia yang mengeluarkan uang semuanya, akhirnya muncul sikap tidak menghargai suami, jadi lingkaran setan ini jamaah. Muter itu ada, mending gangsing di kampung Melayu, enak dilihat daripada gangsing di rumah Anda. Solusinya apa? Jadilah laki-laki. Berapapun penghasilan Anda beri, kasih nafkah suamimu. Kasih nafkah istri Anda. Kasih nafkah istri Anda. Berapa? Waman qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma atahullah. Kalau Anda dikasih rezeki yang seperti ini pas-pasan, sudah berikan kepada istrimu sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada Anda. Biar apa? Jadi laki-laki Anda. Dan istri yang kedua, Anda diberikan sesuai dengan kemampuan suami dan tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Jadilah perempuan yang memiliki sifat qanaah. Bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada Anda. Qanaah, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahullah. Telah beruntung bahagia orang yang berserah diri sama Allah, taat, dikasih rezeki yang cukup, dia qanaah, merasa puas dengan itu. Inilah kebahagiaan. Kemudian kalau ada perbuatan buruk, tadi kita ulangi berkali-kali. Perbuatan buruk, balas perbuatan buruk itu dengan apa? Kebaikan. Suamimu marah-marah, udah lakukan jurus mabok. Anda yang baik lah. Anda yang lembut, Anda yang santun. Kalau dia marah-marah terus Anda ikut marah. Ya udahlah. Jadi hutan. Ya. Apalagi kena bisikan setan. Jangan mau diinjek-injek namanya kehormatan lu. Waduh, kelar deh. Kelar sudah, itu bisikan setan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya masih bersambung dengan topik yang sebelumnya Ustaz. Ketika suami tidak bekerja karena terdampak COVID ekonomi di bidang IT yang menyebabkan perusahaan tutup, istri bekerja dan berpenghasilan. Apakah penghasilannya harus diserahkan ke suami semua atau istri tetap yang pegang dan kelola? Dan bagaimana hukumnya terhadap suami yang tidak berpenghasilan lagi? Jazakallahu khairan. Pertama, suami yang tidak berpenghasilan. Kenapa? Mungkin karena itu tadi kesempatan dia belum ada. Bukan karena dia tidak mau, tapi memang kesempatan belum ada. Yang kedua, Anda harus menjadi motivator pada suami Anda. Bahwa pekerjaan dia bukan hanya sekedar di laptopnya saja. Di luar sana masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang Anda harus keluar dari posisi nyaman selama ini. Harus Anda keluar. Apa aja Anda bisa dagang di luar sana. Ketika Abdurrahman bin Auf harus pindah hijrah ke Madinah, meninggalkan semua harta bendanya, beliau kembali bekerja. Dan beliau dikasih kebun tidak mau. Saya mau kerja dengan keringat saya sendiri, saya mau jualan. Jualan apa? Roti. Jual roti 1, 2, sampai Allah berikan kesuksesan. Begitulah. Harus berani keluar dari posisi apa? Nyaman Anda. Terus sekarang saya IT, saya harus IT lagi. Ya kalau bisa, kalau enggak, apa aja yang halal Anda harus kerjakan. Ya. Wamsu fi manakibiha wa kulumin rizki. Di surat apa itu? Tabarak. Wamsu fi manakibiha. Berjalanlah di muka bumi ini, makan dari rezeki yang Allah berikan kepada Anda di situ. Allah. Jangan terpukau dengan situ. Yang ketiga, Anda yang berusaha, apakah uang yang Anda peroleh harus dibagi harus diberikan semua kepada suami? Saya juga akan balik. Kalau suami Anda punya penghasilan, apakah semua penghasilan suami harus dikasih 100% ke Anda? Siapa yang ngomong? Nah, ada cerita aturan gitu. Suami Anda bekerja, penghasilan suamimu diserahkan semua ke istri. Teori dari mana ini? Atau kalau teori dari sinetron saya nggak paham. Nggak ada aturan begitu.
Suami punya penghasilan, maka suami kewajiban menafkahi istrinya sesuai dengan kebutuhan dan kelapangan dia. Gak perlu suami ngasih semua duitnya ke dia. Jadi nusyus, jadi ngelawan nanti istrinya. Begitu juga istri, oh suamimu sekarang masih nyari pekerjaan, kemarin ada, ya sudah maklumin. Anda yang punya penghasilan, ya udah keluarkan dari penghasilan Anda untuk kebutuhan rumah Anda. Anda dapat pahala luar biasa. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi, satu dinar yang Anda nafkahkan di jalan Allah, Anda nafkahkan untuk ini, Anda nafkahkan untuk ini. Semuanya nggak bisa menandingi dinar yang Anda nafkahkan untuk keluarga Anda. Nggak ada yang bisa menandingi, kata Rasulullah SAW. Rupiah yang Anda berikan kepada suamimu, rupiah yang Anda berikan kepada istrimu, ini melebihi apapun nilainya. Ini luar biasa, ini seperti ini jamaah. Jangan dianggap itu hal yang apa? Enggak ada pahalanya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz dan dilanjutkan dengan Ustaz bisa menutup kajian pada hari ini. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustaz dan keluarga. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika suami yang belum bau belajar sunnah, dalam artian masih merokok, nonton drakor dan lain-lain, yang menjadikan anak-anak bingung karena saya tidak membolehkan anak-anak saya seperti itu. Untuk kewajiban suami dalam mencari nafkah sudah alhamdulillah ditunaikan. Hanya contoh akhlaknya Ustaz yang belum, seperti belum mau sholat di masjid. Mohon jawabannya Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini pertanyaan bagus. Apa yang harus saya lakukan? Berarti dia tidak menuntut suaminya. Gitu kan? Kalau yang tadi apa pertanyaannya? Apa yang harus dilakukan oleh suami saya? Ini pertanyaan keren. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Yang Anda lakukan adalah ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Sudah, doakan suamimu setiap hari. Doakan, apalagi Ramadan. Kalau sudah awatin la turat, 3 doa yang nggak ditolak. Doanya orang tua untuk anaknya. Doanya orang musafir. Dan doanya orang yang lagi berpuasa. Doakan anak Anda, doakan suami Anda, doakan istri Anda. Doakan semua. Doanya orang puasa nggak ditolak. Ini senjata yang mengalahkan segala macam. Kemudian berikutnya, ingatkan sedikit demi sedikit. Jangan setiap hari dibawelin. Kalau Anda setiap hari Anda bawelin, sering-sering diomongin, ya pegel orang mas. Para ulama salaf mengatakan, nasihat itu jangan sering-sering, tapi sedikitlah mengucapkannya. Diiringi dengan doa, tentu itu mulia. Kalau dibawelin terus ya, pasti siapapun akan marah nanti. Ya itu sudah yang Anda bisa lakukan. Alhamdulillah suami Anda sholat, suami Anda melakukan kewajibannya. Sisanya apa? Tinggal berdoa sama Allah. Sampai kapan Ustaz? Sampai saya mati. Begitu kan? Karena saya disuruh berdoa, dan saya tidak disuruh untuk nanya dikabulin apa tidak. Karena dikabulin itu sudah dijamin. Ya. Doa terus aja doa. Sampai kapan? Sampai mati Anda doa. Apa yang mati duluan ya pokoknya doa aja. Dikabulkan? Pasti dikabulkan. Kapan? Gak tahu. Dan saya yakin doa pasti dikabulkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf atas kekurangan, kesalahan dari diri saya sendiri. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Menjaga sikap, menjaga ucapan kita, menjaga keluarga kita dari berbagai macam keburukan. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, merahmati diri kita semua, meneguhkan hati kita untuk tetap menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, menjauhkan
dari diri kita berbagai macam keburukan dan maksiatnya. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.